Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan pentingnya keberlanjutan jaringan serta kebutuhan komunitas yang masih dalam proses penyelesaian tahapan KYC dan migrasi. Dengan tambahan waktu 1 bulan ini, diharapkan semakin banyak pionir dapat mengamankan aset digital mereka dan turut berkontribusi dalam pertumbuhan ekosistem Pi Network yang semakin kuat. Sahabat Yasdar, setuju dan menyukai tayangan ini? Berikan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mengikuti perkembangan proyek Pi Network, tetap mencari informasi, berbagi pengalaman dan wawasan untuk memantapkan pengetahuan kita terhadap proyek Pi Network. Yasdar TV, saluran Pi Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan afiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, lagi-lagi admin mengajak semua pionir untuk senantiasa selalu mengikuti perkembangan terbaru daripada pemilik proyek Pi Network yang saat ini, di mana para pionir yang masih terkendala dalam menyelesaikan KYC dan migrasi untuk sesegera mungkin menyelesaikan tahapan tersebut sebagai upaya keikutsertaan pada jaringan terbuka. Akan tetapi sebagaimana biasa, sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Dan bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan proyek Pi Network menuju jaringan terbuka peluncuran Open Mainnet. Semoga tidak bergeser kuartal pertama 2025. Sahabat Yasdar, Pi Network memberikan kesempatan terakhir bagi para pionir untuk menyelesaikan tahapan KYC dan migrasi mainnet, di mana hal ini merupakan salah satu prasyarat yang harus dilewati oleh semua pionir. Untuk sebagian pionir yang telah melalui dan menyelesaikan proses KYC dan migrasi, tentunya hal ini bukan merupakan sesuatu kekhawatiran. Akan tetapi, bagi sebagian yang lain yang hingga saat ini masih belum menyelesaikan KYC dan migrasi, tentunya ini menjadi pukulan keras, terutama ada di antara beberapa pionir yang mengalami kendala tidak mendapatkan undangan KYC. Kemudian ada yang sudah melalui proses KYC tetapi belum sepenuhnya dinyatakan lulus. Ada di antaranya berstatus menunggu persetujuan. Kemudian ada juga yang masih berstatus tentatif, padahal sebelumnya telah berstatus KYC lulus penuh. Apalagi yang mendapatkan penolakan dalam KYC. Disinilah kita penting untuk saling berbagi dan mengingatkan, terutama bagi para pionir yang memiliki tim rujukan yang banyak. Perlu pendampingan, pengawalan, dan bimbingan supaya semuanya bisa menyelesaikan tahapan-tahapan yang super wajib ini. Selain nanti akan berkontribusi berupa keuntungan bonus dari referral yang ia miliki. Sahabat Yasdar, sebagai bagian dari komitmen Pi Network dalam memastikan inklusivitas dan keadilan bagi seluruh anggota ekosistemnya, batas waktu masa tenggang resmi diperpanjang hingga 28 Februari 2025. Langkah ini diambil untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi pionir dalam menyelesaikan verifikasi Know Your Customer atau KYC dan proses migrasi mainnet, di mana keduanya menjadi syarat utama
untuk mengamankan saldo Pi mereka. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan pentingnya keberlanjutan jaringan serta kebutuhan komunitas yang masih dalam proses penyelesaian tahapan KYC dan migrasi. Dengan tambahan waktu 1 bulan ini, diharapkan semakin banyak pionir dapat mengamankan aset digital mereka dan turut berkontribusi dalam pertumbuhan ekosistem Pi yang semakin kuat. Selanjutnya kita berbicara pada masa tenggang yang sebenarnya tidak bergantung pada jadwal open mainnet. Penting untuk dicatat bahwa perpanjangan masa tenggang ini tidak memengaruhi atau menunda jadwal peluncuran open mainnet yang tetap direncanakan pada kuartal pertama tahun 2025. Masa tenggang dan open mainnet adalah dua hal yang bersifat independen, sehingga peluncuran open mainnet dapat terjadi sebelum atau setelah batas waktu masa tenggang berakhir. Jadi inilah kata kunci daripada perpanjangan masa tenggang KYC dan migrasi. Jangan sampai terjadi asumsi yang kurang baik. Perpanjangan masa tenggang KYC dan migrasi dengan secara otomatis akan menunda jadwal peluncuran open mainnet. Maka sebagai pionir sudah seharusnya selalu mengikuti perkembangan, terutama bagi sahabat pionir yang kebetulan tidak ada waktu yang cukup untuk membaca, paling tidak selalu mendengarkan informasi yang terjadi dan berkembang saat ini. Sahabat Yasdar, mengapa perpanjangan dan masa tenggang diperlukan? Tambahan waktu atau bulan ini bukan sekedar perpanjangan administratif, ini yang perlu kita ingat, tetapi memiliki dampak strategis bagi ekosistem Pi Network. Di antaranya berhubungan dengan inklusivitas dan keadilan. Kemudian diharapkan menjadi solusi untuk kasus-kasus tertentu. Selanjutnya sebagai upaya mempersiapkan open mainnet yang lebih kuat. Dengan semakin banyak pionir yang berhasil bermigrasi ke mainnet, ekosistem akan menjadi lebih stabil, aman, dan siap menghadapi peluncuran open mainnet. Karena ada beberapa konsekuensi yang akan didapati para pionir jika melewatkan batas waktu 28 Februari 2025. Pionir yang tidak menyelesaikan KYC dan migrasi mainnet hingga batas waktu yang ditentukan akan menghadapi konsekuensi serius, antara lain saldo Pi yang ditambang sebelum 6 bulan terakhir dan tanggal migrasi akan hangus dan tidak dapat diklaim. Hanya saldo yang ditambang dalam 6 bulan terakhir sebelum migrasi yang akan tetap tersedia. Dengan banyaknya perpanjangan yang telah diberikan oleh Pi Core Team, tidak akan ada jaminan perpanjangan lebih lanjut setelah 28 Februari 2025. Oleh karena itu, pionir sangat disarankan untuk segera mengambil tindakan guna menghindari kehilangan aset mereka. Pernyataan ini tentunya berbeda dengan kenyataan pionir yang telah melalui verifikasi KYC dan telah mengajukan migrasi, tetapi mereka belum mendapatkan status lulus penuh. Jadi intinya mereka yang akan mendapatkan konsekuensi serius adalah mereka yang mendapatkan undangan untuk melakukan verifikasi KYC melalui pop-up yang masuk kepada akun masing-masing, kemudian mereka melewatkannya. Nah, inilah mereka yang akan kehilangan dan mendapatkan konsekuensi yang sangat serius. Untuk itulah penting di sini kita untuk selalu mengingatkan. Bahkan penting untuk mengingatkan sahabat pionir untuk klik petir setiap hari, jangan sampai terlewat. Hal ini dimaksudkan kesuksesan ke depan bukan hanya untuk saya, bukan hanya untuk kita, tetapi untuk semua yang hari ini melalui proses panjang sebagai mitra proyek Pi Network. Pencipta semesta berkenan memberikan kelancaran untuk peluncuran jaringan terbuka proyek Pi Network sebagai kemenangan proyek dan kemenangan pionir di seluruh penjuru dunia. Kita adalah pionir dan pionir adalah kita. Tetap saling mengedukasi, berbagi pengalaman dan wawasan untuk memantapkan pengetahuan kita terhadap proyek Pi Network.
Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain untuk memperkuat pengetahuan kita dalam pemanfaatan aset digital bersama Project Pi Network ke depan. Tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.